Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Tesanukia, NPM 0110, Muhammad Hilmi Fauzi 0112, Muhammad Abdul Razak 0115, Himawan Anorogo 0118, Audina Siti Ajini 0121, Hulia Sasi Salsabila 0123. Akan memaparkan tentang kebijakan modal kerja. Slide pertama akan dipaparkan oleh Himawan. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang pengertian modal kerja. Modal kerja bersih diartikan sebagai aktiva lancar dikurangi hutang lancar. Modal kerja bersih operasional diartikan sebagai aktiva lancar operasional dikurangi hutang lancar operasional. Sedangkan hutang lancar operasional mencakup hutang dagang dan hutang akrual atau misal hutang gaji dan hutang pajak. Kebijakan modal kerja dan akan tercermin pada rasio-rasio lancar, khususnya rasio likuiditas. Kebijakan modal kerja akan melihat trade-off antara risiko dengan return atau tingkat keuntungan. Kenapa perusahaan mempunyai modal kerja? Jawabannya adalah karena adanya ketidaksempurnaan pasar. Ketidaksempurnaan tersebut memaksa perusahaan untuk mempunyai modal kerja. Jika biaya transaksi tidak ada, segala aktivitas bisa diperkirakan dengan jelas atau kondisi kepastian. Tidak ada biaya kebangkrutan, maka modal kerja tidak diperlukan. Berikut ini beberapa kondisi ketidaksempurnaan pasar yang membuat keputusan modal kerja menjadi penting. Yang pertama yaitu biaya transaksi. Biaya transaksi mencakup biaya eksplisit atau misal biaya komisi pembelian atau penjualan aset, dan juga biaya implisit. Contohnya di sini yaitu biaya implisit adalah harga yang terlalu murah atau mahal jika perusahaan menjual atau membeli suatu aset dengan terburu-buru atau fire sale atau fire purchase. Yang kedua yaitu kelambatan atau ketidaksinkronan aktivitas. Bayangkan rangkaian aktivitas yang sinkron, yaitu bahan mentah datang pada saat proses produksi sudah siap, kemudian bahan jadi langsung dikirim ke pelanggan atau distributor. Dalam situasi tersebut, persediaan bahan mentah ataupun produk bahan jadi tidak perlu ada. Metode persediaan just in time mempunyai filosofi semacam itu. Persediaan ditekan menjadi nol karena persediaan mempunyai biaya atau misal biaya simpan. Jika persediaan bisa ditekan menjadi nol, maka biaya produksi bisa dihemat. Tetapi sayangnya situasi ini biasanya merupakan situasi ideal yang tidak bisa terjadi setiap saat atau untuk semua perusahaan. Situasi yang normal adalah ada kemungkinan kelambatan kedatangan bahan mentah atau produk yang sudah jadi tidak bisa langsung dikirim langsung ke distributor atau permintaan produk tidak diketahui dengan pasti. Yang kedua yang ketiga yaitu kemungkinan kebangkrutan atau kesulitan pembayaran. Biaya kebangkrutan cukup signifikan. Kebangkrutan bisa disebabkan oleh kondisi perusahaan atau prospek yang memburuk. Tetapi jika dikarenakan ketidakmampuan memenuhi kewajibannya, sebagai contoh yaitu suatu perusahaan barangkali mempunyai laba yang cukup, tetapi tidak ada penjualan yang terjadi lebih banyak merupakan penjualan kredit. Sementara perusahaan mengeluarkan biaya banyak, misalnya untuk promosi, memperluas jaringan distribusi, maka perusahaan bisa mengalami kesulitan kas. Perusahaan bisa gagal membayar kewajiban bunga dan kreditor bisa membangkrutkan perusahaan tersebut. Untuk menghindari situasi semacam itu, perusahaan bisa memegang kas yang lebih besar dari yang seharusnya agar risiko likuiditas bisa berkurang. Contoh-contoh di atas menunjukkan bahwa situasi ketidaksempurnaan pasar mendorong perusahaan memegang modal kerja. Secara teoritis, modal kerja tidak diperlukan, tetapi dalam
Nyatanya modal kerja diperlukan karena situasi ketidaksempurnaan pasar. Materi selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Baik, saya akan melanjutkan slide berikutnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi aktiva lancar. Yang pertama, karakter bisnis. Karakteristik bisnis adalah sektor usaha atau industri yang mempunyai karakteristik yang berbeda satu sama lain, termasuk dalam penggunaan modal kerja. Yang kedua, ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah perusahaan kecil yang cenderung memiliki modal kerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan besar. Yang ketiga, aktivitas perusahaan. Aktivitas perusahaan adalah jika perusahaan meningkat, aktivitasnya penjualan meningkat atau penjualan meningkat, aktiva lancar dan hutang aktivitas. Yang nomor 3, aktivitas perusahaan. Aktivitas perusahaan yaitu jika perusahaan meningkat aktivitasnya atau penjualannya meningkat, aktiva lancar dan hutang lancar yang bersifat spontan juga akan meningkat. Yang keempat, stabilitas penjualan perusahaan. Stabilitas penjualan perusahaan adalah jika perusahaan stabil, aktiva lancar cenderung semakin kecil. Slide berikutnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi hutang lancar. Yang pertama, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah industri tertentu cenderung memiliki hutang lancar lebih besar. Yang kedua, faktor internal, yaitu manajemen mempunyai pilihan apakah menggunakan hutang lancar yang tinggi atau hutang lancar yang rendah. Slide selanjutnya akan dipaparkan oleh anggota lain. Strategi modal kerja. Strategi modal kerja yang pertama adalah strategi aktiva lancar. Secara umum, aktiva lancar mempunyai tingkat keuntungan yang lebih kecil dibandingkan dengan aktiva tetap. Jika perusahaan mempunyai aktiva lancar yang lebih tinggi, maka perusahaan bisa mengurangi risiko atau risiko likuiditas sebagai contohnya. Tetapi konsekuensinya, perusahaan akan memperoleh profitabilitas yang lebih rendah juga. Dengan kerangka trade-off, maka risiko dengan tingkat keuntungan seperti yang dijelaskan di atas. Selanjutnya, strategi pendanaan. Dari pendanaan modal kerja dan aktiva tetap, ada beberapa alternatif kebijakan pendanaan modal kerja atau pendekatan pendanaan jangka pendek. Ada 3 pendekatan dalam pendanaan jangka pendek, yaitu yang pertama matching atau hedging, yang kedua ada agresif, dan yang ketiga ada konservatif. Ketiga strategi tersebut berkaitan dengan risiko dan tingkat keuntungan utang jangka pendek versus utang jangka panjang. Seperti dalam bagian-bagian lainnya, ada trade-off antara risiko dengan return, yaitu tingkat keuntungan yang semakin tinggi akan diikuti oleh risiko yang tinggi juga. Pendanaan jangka pendek secara umum mempunyai risiko yang lebih tinggi bagi peminjam, karena utang tersebut akan jatuh tempo dalam jangka waktu pendek. Dalam jangka waktu yang pendek tersebut, fleksibilitas keuntungan dan kemungkinan peminjam tidak bisa mengembalikan utang akan semakin tinggi. Sebaliknya, secara umum, utang jangka pendek mempunyai tingkat bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan utang jangka panjang. Dengan demikian, jika perusahaan menggunakan pinjaman jangka pendek, maka perusahaan akan membayar bunga yang lebih rendah atau meningkatkan profitabilitas, tetapi akan menanggung risiko yang lebih tinggi. Hal yang sebaliknya berlaku untuk utang jangka panjang. Utang jangka panjang secara umum mempunyai tingkat bunga yang lebih tinggi, tetapi risiko utang jangka panjang dari sudut pandang peminjam lebih kecil dibandingkan dengan utang jangka pendek. Utang jangka panjang mempunyai jangka waktu yang lebih lama, sehingga fleksibilitas peminjam semakin tinggi dan kemungkinan tidak bisa mengembalikan pinjaman dalam jangka panjang menjadi semakin kecil. Pendekatan matching berusaha menyeimbangkan sisi pendanaan dengan sisi aset yang didanai.
Dalam pendekatan tersebut, aktiva jangka panjang dan aktiva dibiayai oleh utang jangka pendek. Bahkan dua tersebut menggambarkan strategi pendekatan matching atau hedging. Dalam strategi tersebut, aktiva tetap dan aktiva lancar permanen yang mempunyai jangka waktu panjang. Aktiva lancar dibiayai oleh pendanaan jangka pendek. Strategi tersebut berusaha mempertemukan jangka waktu aktiva dengan pendanaan. Bahkan tiga tersebut menunjukkan strategi agresif. Dalam strategi tersebut, utang jangka pendek yang digunakan lebih besar proporsinya dibandingkan pada strategi matching. Sebagian aktiva lancar permanen menggunakan utang jangka pendek sebagai sumber pendanaannya. Penggunaan utang jangka pendek yang semakin besar tersebut diharapkan bisa meningkatkan keuntungan atau probabilitas karena perusahaan membayar bunga yang lebih kecil. Sebagai konsekuensinya, risiko strategi tersebut juga akan lebih tinggi. Bahkan 4 berikut menunjukkan strategi konservatif. Dalam strategi tersebut, utang jangka panjang lebih besar proporsinya. Sebagian aktiva lancar dibiayai oleh utang jangka panjang. Strategi semacam ini mempunyai risiko yang lebih kecil, tetapi profitabilitas juga lebih kecil karena perusahaan harus membayar bunga yang lebih besar. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pengertian siklus kas. Dalam kegiatannya, biasanya perusahaan memulai usahanya dengan membeli bahan baku. Kemudian diproses menjadi barang jadi. Pada saat membeli bahan baku tersebut, jika pembayaran dilakukan dengan kas, maka ada kas keluar dari perusahaan. Jika dibayar dengan kredit, perusahaan mempunyai utang dagang. Utang dagang tersebut bisa menunda pembayaran kasnya kembali. Kegiatan seperti itu menggambarkan siklus kas terjadi, yaitu dikeluarkan oleh perusahaan dan pada akhirnya akan kembali lagi ke perusahaan. Apabila pemasukan kas dipercepat dan pengeluaran kas diperlambat, cash availability-nya akan semakin besar. Siklus kas bisa dihitung sebagai berikut ini. Periode pengumpulan piutang tambah periode persediaan dikurangi pembayaran utang dan rekening akrual. Dalam contoh di atas, periode persediaan dalam 30 hari yang berarti barang tersimpan dalam gudang perusahaan sebelum laku terjual selama rata-rata 30 hari. Karena penjualan dilakukan secara kredit, perusahaan tidak langsung menerima kas. Dalam contoh di atas, periode pengumpulan piutang adalah 20 hari, yang berarti rata-rata piutang punya jangka waktu 20 hari sebelum akhirnya dilunasi oleh pelanggan. Dengan menambahkan kedua periode tersebut diperoleh total 50 hari, dengan kata lain, kas perusahaan tertanam selama 50 hari, dengan kata lain, kas perusahaan dan bisa digunakan untuk investasi modal kerja lagi. Siklus kas yang semakin pendek akan semakin baik, karena kas yang tertanam akan semakin sedikit. Sebagai contoh, misal kas yang tertanam untuk modal kerja setiap harinya adalah 1 juta. Jika siklus kas adalah 30 hari, maka dana yang tertanam di modal kerja adalah 30 kali 1 juta, yaitu 30 juta. Misalkan perusahaan bisa memperpendek siklus kas menjadi 20 hari, maka dana yang tertanam adalah 20 kali 1 juta, maka jadinya yaitu 20 juta. Terlihat bahwa siklus kas yang pendek membuat investasi modal kerja semakin kecil. Selanjutnya. Menggunakan neraca untuk menghitung siklus kas. Misalkan kita sebagai analisis tidak mempunyai data yang mengenai proses produksi perusahaan dan seberapa lama periode utang. Tetapi misalkan aktiva dan utang lancar dalam neraca perusahaan adalah sebagai berikut.
beberapa siklus kas perusahaan tersebut. Pertama, kita akan menghitung perputaran untuk setiap komponen model kerja, aktiva lancar, dan utang lancar. Untuk aktiva lancar, perputaran piutang persediaan dihitung, sedangkan untuk utang lancar semua akan dihitung. Sebagai contoh yaitu gambar tersebut. Perputaran aset atau utang menunjukkan beberapa sering suatu aset atau utang berputar untuk setiap periode tertentu, setahun dalam hal ini. Sebagai contoh, jika persediaan berputar 4 kali dalam setahun, hal tersebut berarti ada 4 siklus persediaan, periode persediaan dalam 1 tahun. Jika mengetahui perputaran suatu aktiva atau utang, kita bisa menghitung periode siklusnya, yaitu dapat dilihat di gambar tersebut. Setelah periode tertanamnya kas untuk setiap aset atau utang bisa dihitung, langkah berikutnya adalah menghitung siklus kas sebagai berikut ini, yaitu siklus kas sama dengan 54 hari ditambah 90 hari dan dikali 9 hari tambah 9 hari tambah 9 hari, yaitu sama dengan 177 hari. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Menghitung modal kerja dengan metode perputaran aset. Metode ini digunakan untuk menghitung besarnya modal melalui perputaran aset. Metode ini menghitung perputaran aset yang konstan. Berikut ini contoh neraca dan laporan laba rugi dari suatu perusahaan. Untuk dapat menghitung modal kerja, kita perlu menghitung tingkat perputaran masing-masing komponen modal. Modal sendiri dapat didefinisikan sebagai aktiva lancar minus utang lancar. Aktiva lancar sendiri terdiri dari kas, piutang, dan persediaan. Sedangkan utang lancar yaitu terdiri dari utang dagang dan utang wesel. Berikut ini adalah perputaran masing-masing komponen. Perputaran kas, penjualan dibagi kas, yaitu 15.000 dibagi 200 sama dengan 75 kali. Piutang, penjualan dibagi piutang sama dengan 15.000 dibagi 300 sama dengan 50 kali. Persediaan sama dengan penjualan dibagi persediaan. 15.000 dibagi 500 sama dengan 30 kali. Utang dagang sama dengan penjualan dibagi utang dagang sama dengan 15.000 dibagi 100 sama dengan 150 kali. Utang wesel sama dengan 150 dibagi 300 sama dengan 50 kali. Untuk periode mendatang, dengan menghitung perputaran aset yang sama terhadap setiap komponen modal, maka jumlah setiap modal kerja dapat dihitung sebagai berikut. Kas sama dengan penjualan dibagi perputaran kas, sama dengan 20.000 dibagi 75, yaitu hasilnya 267. Piutang dagang sama dengan penjualan dibagi perputaran piutang, yaitu 20.000 dibagi 50, sama dengan 400. Persediaan sama dengan penjualan dibagi perputaran persediaan, yaitu 20.000 dibagi 30, hasilnya 667. Utang dagang sama dengan penjualan dibagi perputaran utang, sama dengan 20.000 dibagi 150, yaitu hasilnya 133. Utang wesel sama dengan penjualan dibagi perputaran utang wesel, 20.000 dibagi 50, hasilnya 400. Jadi modal kerja sama dengan 267 ditambah 400 ditambah 667 dikurangi 133 ditambah 400. Itu hasilnya 801. Dengan demikian modal yang dibutuhkan yaitu 801. Slide berikutnya. Metode keterikatan dana. Metode ini digunakan untuk menghitung seberapa lama dan seberapa besar dana terikat. Misalkan sebuah perusahaan akan melakukan produksi suatu barang selama produksi sebuah perusahaan akan mengeluarkan kas untuk membeli bahan dan pelaksanaan produksi barang tersebut. Kemudian barang tersebut dijual dengan kredit, lalu dilunasi. Selama siklus kas yang dikeluarkan akan terikat dan akan bebas ketika kredit sudah dilunasi.
Dengan demikian, besarnya modal kerja tergantung pada dua hal, yaitu yang pertama, periode terikatnya dana dan rata-rata pengeluaran kas setiap harinya. Misal, suatu perusahaan memproduksi barang dengan dagang menggunakan dua bahan, yaitu X dan Y. Untuk bahan X, produk pesanan khusus, perusahaan harus memberikan uang muka 2 hari sebelum penerimaan, sedangkan bahan B, perusahaan dapat memberikan kredit dan dilunasi 4 hari setelah penerimaan barang. Proses produksi memakan waktu 5 hari dan periode rata-rata peluang adalah 5 hari. Jumlah kas yang harus dibayar tiap harinya sebagai berikut. Bahan mentah X sama dengan 10.000, bahan mentah Y sama dengan 5.000, tenaga kerja 10.000. Kemudian biaya administrasi dan biaya tetap lainnya adalah 100.000 per bulan. Dengan informasi tersebut, bagaimana menghitung kebutuhan modal kerja? Siklus bahan mentah X bisa digambarkan sebagai berikut. Uang muka 1 hari pertama dan hari kedua. Hari 3 sampai hari ke-7 yaitu proses produksi. Hari ke-8 sampai hari ke-12 yaitu proses persediaan, sampai hari 17 piutang atau kas masuk. Siklus tersebut menunjukkan waktu yang dibutuhkan dari kas keluar sampai kas masuk lagi adalah 17 hari. Siklus bahan mentah Y bisa digambarkan sebagai berikut. Proses produksi yaitu dari hari pertama sampai hari ke-5. Proses persediaan dari hari ke-6 sampai hari ke-10. Proses piutang yaitu hari 11 sampai 15 atau kas masuk. Siklus tersebut menunjukkan bahwa Y periode terikatnya dana adalah 11 hari. Untuk tenaga kerja, periode terikatnya dana adalah 15 hari seperti terlihat berikut ini. Hari pertama kas masuk dan hari pertama kas keluar dan hari terakhir kas masuk. Jumlah dana yang terikat untuk ketiga komponen tersebut bisa dihitung sebagai berikut. Bahan mentah X sama dengan 17 kali 10.000 sama dengan 170.000. Bahan mentah Y sama dengan 11 kali 5.000, yaitu 55.000. Tenaga kerja sama dengan 15 kali 10.000, yaitu 150.000. Alokasi biaya tetap 15 kali 4.000 sama dengan 60.000. Total kebutuhan modal kerja yaitu 435.000. Biaya administrasi dapat dimanfaatkan dengan perhitungan sebagai berikut. Misalkan jumlah produksi dalam 1 bulan dihitung 25 hari. Dengan demikian, dalam waktu seharinya dana alokasi untuk biaya administrasi adalah 4.000. Total modal kerja yang dibutuhkan yaitu 435.000. Misal, perusahaan menetapkan saldo minimal untuk kas sebesar 200.000 per hari untuk berjaga-jaga. Total kebutuhan jika memasukkan saldo kas minimal bisa dihitung sebagai berikut. Total kebutuhan modal kerja sama dengan 435.000 ditambah 200 sama dengan 635. Slide berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, akan saya lanjutkan memonitor modal kerja posisi likuiditas. Beberapa indikator yang bisa dipakai untuk memonitor kondisi likuiditas atau modal kerja perusahaan yaitu yang pertama, periode pelunasan piutang yang semakin melambat, yang mengakibatkan dana yang terikat semakin besar dan menurunkan likuiditas perusahaan. Yang kedua, aliran kas masuk harian operasional yang semakin menurun. Yang ketiga, persediaan semakin menumpuk, yang bisa mengindikasikan penjualan semakin sulit sehingga dana yang terikat pada persediaan semakin meningkat. Yang keempat, rasio lancar semakin kecil berarti utang lancar semakin meningkat. Slide selanjutnya. Setelah permasalahan modal kerja terdeteksi, manajer keuangan bisa melakukan beberapa langkah seperti berikut. Yang pertama, mengendalikan tingkat persediaan seperti mempercepat penjualan barang dengan misal memberikan potongan harga, mengendalikan investasi baru pada persediaan. Yang kedua, mengendalikan investasi pada piutang. Manajer keuangan bisa memperketat kebijakan piutang, hanya memberi penjualan kredit kepada pelanggan yang dinilai baik atau membayar utang tepat waktu.
Yang ketiga, mengurangi atau mengendalikan aliran kas keluar yang rendah prioritasnya. Sebagai contoh, manajer bisa menunda pembayaran dividen, menunda investasi pada barang modal, atau menunda penganggaran modal. Pembayaran biaya yang lainnya bisa diperketat. Slide selanjutnya. Untuk meningkatkan fleksibilitas perusahaan dan menangani permasalahan likuiditas yang mungkin muncul secara mendadak, manajer keuangan bisa melakukan beberapa hal seperti: pertama, membuka perjanjian khusus dengan bank agar bisa memperoleh pinjaman jika ada situasi likuiditas yang mendadak. Yang kedua, membuka pinjaman line of credit dengan pihak bank pada pinjaman. Ini perusahaan memperoleh batas atau plafon tertentu. Yang ketiga, manajer keuangan membuka akses ke pasar keuangan sehingga jika perusahaan membutuhkan dana, manajer keuangan bisa menerbitkan surat berharga, misal commercial paper, dan dijual ke pasar keuangan. Yang keempat, manajer keuangan bisa memegang surat berharga jangka pendek yang liquid. Jika ada kebutuhan dana, manajer keuangan bisa menjual surat berharga tersebut dengan cepat. Yang kelima, menjual piutang atau factoring, meminjam dengan jaminan persediaan. Menjual piutang mempunyai keuntungan yaitu menerima kas dengan cepat dan mengendalikan resiko kredit macet ke factoring. Penting dalam penjelasan di atas adalah manajer keuangan mempunyai kemampuan penyesuaian diri terhadap likuiditas yang mendadak, mempunyai cadangan kas yang cukup jika kebutuhan tersebut muncul. Kemampuan tersebut sering disebut sebagai protective liquidity atau likuiditas berjaga-jaga. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.